hari ini kami akan membahas topik yang sangat fundamental dalam filsafat hukum, tetapi sangat relevan dalam kondisi Indonesia saat ini. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang analisis teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham sebagai tujuan hukum dan implementasinya dalam konteks Indonesia. Kedengaran berat ya, tetapi di sini kelompok kami akan membahasnya dengan santai, tuntut, dan semoga dapat dipahami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Atika Supriyatni sebagai moderator dan rekan-rekan saya Tri Aini Nisa, saya Anwar Aziz, saya Miriam Nazila, saya Masya Dewi. Nah, langsung saja kita masuk ke topiknya. Nah, diskusi ini sangat relevan karena kalau kita bicara soal hukum, seringkali kita terjebak di antara dikotomi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, teori Bentham ini menawarkan sudut pandang yang sangat pragmatis mengenai efektivitas sebuah aturan hukum bagi masyarakat. Benar sekali Ainun, melalui tinjauan literatur yang sudah kita kumpulkan, kita akan membedah apakah kemanfaatan yang diagukan Bentham sudah selaras dengan nilai humanisme dan konstitusi kita saat ini, atau justru ada ketegangan di dalamnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana topik ini diterapkan di Indonesia, ada satu hal penting yang perlu tidak boleh kita lewatkan, yaitu rasanya kurang lengkap kalau kita membahas teori ini, tetapi kita tidak mengenal lebih dekat siapa sih tokoh di balik teori ini. Nah, bagaimana Asyik pandangannya? Beliau adalah filsuf dan ahli hukum asal Inggris yang menjadi tokoh sentral dari Universitas Harvard. Menariknya, Bentham ini sangat jenius. Bayangkan, di usianya 12 tahun, beliau sudah menempuh studi hukum di salah satu universitas terkemuka di dunia, yaitu Universitas Oxford. Betul. Jadi pemikirannya itu lahir sebagai kritik terhadap sistem common law di Inggris, yang dimana sistem common law ini berdasarkan kepada keputusan hakim terdahulu yang menjadi budaya hakim di sana. Namun Bentham ini mencita-citakan hukum sebagai berbasis pada fakta empiris dan logika masyarakat, bukan sekedar mengikuti tradisi kuno. Ada satu fakta akademis yang ikonik banget, yaitu komitmen Bentham terhadap prinsip-prinsip utilitas hingga akhir hayatnya. Beliau meminta agar jasadnya diawetkan sebagai auto-ikon di University College London demi kemanfaatan ilmu pengetahuan. Ini manifestasi ekstrim dari pengabdiannya pada nilai kegunaan. Kelihatannya Bentham memang sangat konsisten ya soal prinsip kemanfaatan ini sampai akhir hayatnya. Tapi kita penasaran nggak sih bagaimana sih sebenarnya Bentham mendefinisikan manfaat itu sendiri? Lalu seperti apa rumusan teori inti yang beliau ciptakan untuk mengukur nilai kegunaan sebuah hukum? Nah, kita akan masuk ke teori inti. Mari kita dengarkan pendapat dari saudari Masya. Silakan. Masuk ke teori ini, Bentham mendasarkan hukum pada prinsip utility. Beliau menegaskan bahwa hukum dinilai baik jika mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, atau yang sering kita dengar dengan the greatest happiness for the greatest number. Caranya adalah dengan menyeimbangkan antara kesenangan atau pleasure dengan penderitaan atau pain. Tepat sekali. Dalam karya masterpiece-nya yang berjudul An Introduction to the Principal Morals and Legislation, Bentham ini menyebutkan bahwa alam itu telah menempatkan manusia di bawah kuasa dua kuasa, yaitu suka dan duka. Jadi tugas hukum itu adalah meningkatkan kebahagiaan manusia dan mengurangi penderitaan tersebut. Jadi artinya Bentham ingin membawa hukum ke ranah yang lebih ilmiah. Ia tidak mau hukum cuma berdasarkan perasaan adil yang subjektif,
tapi harus bisa dihitung dampak nyatanya. Inilah yang membawa kita pada instrumen hitung yang disebut hedonic calculus. Betul sekali. Ada 7 variabel dalam hedonic calculus untuk mengukur kebahagiaan itu, yaitu intensity, duration, continuity, probability, frequency, purity, dan extent. Variabel ini dipakai untuk mengukur secara kuantitatif apakah sebuah produk itu lebih banyak manfaatnya atau justru banyak bebannya bagi pabrik. Pertanyaan menariknya, apakah hukum hanya sekedar hitungan angka tanpa moralitas? Nah, untuk menjawab itu semua, kita perlu masuk ke segmen analisis kritis mengenai dimensi kemanusiaan. Kalau kita pelajari lebih dalam, keadilan Bentham sebenarnya tidak sedikit itu. Ada 3 dimensi penting yang harus dipenuhi agar hukum itu adil. Yang pertama itu ada dimensi humanisme, yang kedua dimensi etis moral, dan tentu saja yang terakhir itu ada dimensi utilitas. Tepat sekali, terutama dalam soal hukuman. Pandangan Bentham itu bersifat preventif atau pencegahan, bukan balas dendam. Menurutnya, penderitaan dari sebuah hukuman tidak boleh melebihi manfaat yang dihasilkan dari pencegahan kejahatan tersebut. Betul sekali. Jadi hal ini tuh sangat nyambung dengan masalah overkapasitas lapas di Indonesia. Secara utilitarian, memaksakan semua orang masuk penjara tanpa melihat esensi biaya itu adalah tindakan yang sangat tidak memberikan manfaat nyata. Karena hukum itu harusnya menyokong kebahagiaan, bukan sekedar memproduksi penderitaan yang baru yang tidak perlu. Wah, analisis yang sangat tajam ya, tapi teori tetaplah teori. Kalau kita tidak melihat bagaimana hal ini terjadi di lapangan, oleh karena itu, mari kita arahkan diskusi ini pada realitas hukum yang ada di Indonesia. Mari kita masuk ke contoh kasus yang cukup menyita perhatian publik, yaitu tentang implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Khususnya itu dalam kasus pembangunan bendungan bener yang terjadi di Desa Wadas. Nah, jadi jika menggunakan kacamata Bentham, Wadas adalah upaya mengejar the greatest happiness. Pemerintah berargumen, bendungan ini memberi manfaat irigasi bagi ribuan hektar sawah. Secara kuantitatif, kebahagiaan ribuan penerima manfaat dianggap melampaui penderitaan ratusan warga lokal. Tapi, disinilah letak analisis kritisnya. Jika kita merujuk pada variabel purity atau kemurnian, kita harus bertanya, apakah kebahagiaan publik itu murni? Atau justru bercampur penderitaan traumatis warga akibat represitas? Ketika hukum mengabaikan hak asasi individu demi angka mayoritas, maka dimensi humanisme Bentham hilang. Keadilan tidak boleh hanya soal volume air, tapi soal martabat manusia. Betul sekali Amel. Sebagai perbandingannya, mari kita lihat dari sisi solutif dari utilitas ini dalam kebijakan restoratif justice melalui peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020. Nah, jadi ini contoh utilitarianisme yang cerdas. Jadi menghukum tindak pidana ringan dengan tindak pidana hanya membebani pajak negara saja dan memperburuk kondisi lapas. Mengapa demikian? Karena melalui perdamaian antara pelaku dan korban, hal ini bisa menyebabkan harmoni masyarakat pulih, biaya negara dihemat, dan manfaat maksimal tercapai bagi pihak tanpa penderitaan yang berlebih. Tepat sekali. Ini adalah contoh konkret hukum yang memiliki daya guna tinggi sesuai prinsip utilitas tanpa mengabaikan sisi kemanusiaannya. Ternyata cukup kompleks ya, ada kasus di mana utilitas terasa dilematis, tetapi juga ada yang menjadi solusi. Nah, di sini kelompok kami akan memberikan kesimpulannya. Nah, jadi sebagai kesimpulan, utilitarianisme Bentham ini
tetap menjadi alat analisis yang sangat strategis dalam mengevaluasi kebijakan publik di Indonesia. Hal ini agar tidak sekedar menjadi aturan mati ataupun benar-benar berguna bagi masyarakat. Namun rekomendasi kami adalah pemanfaatan tidak boleh berdiri sendiri. Ia tetap harus bekerja pada perlindungan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang ada di negara kita. Luar biasa diskusi kita hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat menambah wawasan dan membuat ruang refleksi kita bersama tentang tujuan hukum dan kemanfaatannya bagi masyarakat banyak. Demikian podcast dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di diskusi akademik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.